Selamat kita menikmati hari perhentian yang kudus. Biarlah terus kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini berjudul iman yang efektif. Bahwa kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ya. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, saudara, tanpa iman tentunya kita tidak akan bisa mengalami apa-apa. Ya. Oleh karena iman itulah yang mendasari kita, sehingga kita mengenal Tuhan, sehingga kita mengalami anugerahnya, sehingga kita mengalami mukjizat demi mukjizat. Bahkan Tuhan sendiri berfirman ketika Dia datang, Dia tidak bertanya tentang kehebatan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, tetapi Dia berkata, adakah dia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati iman di dalam saya dan saudara? Ya. Jadi biarlah iman di dalam kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin dahsyat. Amin. Dan semakin hari iman kita semakin luar biasa. Amin. Untuk itu saudara, iman yang kita miliki biarlah menjadi iman yang efektif terus menerus di dalam hidup kita. Ada 3 poin yang di sini yang akan kita belajar bersama-sama, saudara, untuk kita memiliki iman yang efektif. Yang pertama itu berbicara tentang doa. Karena iman ini merupakan satu hubungan antara kita dengan Tuhan, saudara, tidak lepas dengan yang namanya doa. Jadi iman itu terus menerus akan kita bangun di dalam doa. Doa merupakan dasar kita, saudara, untuk terus membangun iman kita semakin bertumbuh. Jadi doa ini bukan lagi merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan, tetapi doa ini merupakan sebuah kesukaan orang-orang beriman. Amin. Amin. Siapa di antara saudara di sini setiap hari yang tidak bisa kalau tidak berdoa? Saudara boleh angkat tangan saudara. Halo, kenapa dijawab dengan senyum saudara? Halo, saya minta angkat tangan, kok jawabannya hanya senyum-senyum saja. Ya, sampai kita, saudara, mengalami dan merasakan setiap hari yang kita lakukan, kita tidak bisa kalau kita tidak berdoa. Ya, karena doa itu merupakan kesukaan kita. Ini akan menjadi dasar supaya iman kita menjadi efektif. Kita tahu bahwa kekuatan kita ini terbatas. Kemampuan kita terbatas dalam segala hal, saudara. Ya, tidak ada yang patut untuk bisa kita pegang dalam hidup kita kecuali Tuhan. Dia yang akan bisa memampukan kita. Dia yang akan bisa menguatkan kita di dalam keadaan-keadaan
terburuk sekalipun, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, saudara. Ya, untuk itu tidak salah kalau ada satu kalimat mengatakan bahwa doa merupakan nafasnya orang percaya. Nah, kalau saya dan saudara adalah merupakan orang yang percaya, napas kita itu adalah doa, saudara. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 13 di sini. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Lalu engkau memanggilku, engkau akan datang berdoa kepadaku, dan aku mendengarkanmu. Engkau akan mencari aku, menemukan aku, ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Ya, lalu engkau akan memanggilku. Ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan, saudara. Mereka sedang mengalami satu keadaan yang tidak baik, saudara. Namun mereka akhirnya datang dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan ketika mereka berdoa memanggil Tuhan, saudara, kasih Tuhan yang begitu besar dan dahsyatnya, saudara, akhirnya Tuhan menghampiri mereka, Tuhan membebaskan mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan akhirnya memulihkan mereka kembali. Ya. Kemudian satu ayat lagi, saudara, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama 2-3. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasa dan manfaatnya. Amin. Bahkan sekalipun kita salah, saudara, sekalipun kita berdosa, bukan masalah seberapa besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, saudara, namun satu tindakan yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mengaku kesalahan kita, artinya apa, saudara? Kita mau menyelesaikan hal-hal yang itu tidak dikehendaki Tuhan yang kita lakukan, saudara. Dan kemudian kita selesaikan dan kita bertobat. Ya, kita tinggalkan. Dan akhirnya kita saling mendoakan. Maka doa orang benar itu besar kuasa dan manfaatnya. Amin. Ya. Bukan seberapa besar kesalahan dan dosa kita, tapi seberapa besar langkah kita untuk menyelesaikan semua kesalahan kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang selalu menopang di dalam doa. Ya, maka doa kita akan menjadi doa yang memiliki satu kuasa, dan itu akan melahirkan sebuah mukjizat. Amin. Kemudian yang kedua, saudara, iman yang efektif. Yang pertama tadi adalah doa merupakan dasar yang harus kita miliki. Yang kedua adalah kasih. Saya percaya saya dan saudara semuanya, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita dibebaskan dari hukuman dosa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar
dan luar biasa, saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan hatimu kepada kasih Elohim dan kesetiaan Kristus. Ini merupakan satu surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di di Tesalonika, saudara. Bagaimana Paulus berusaha terus membangun iman jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia, bahkan kejahatan-kejahatan, bahkan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi Paulus ingin terus jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka terus berpegang teguh kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan. Makanya dia katakan, kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan hatimu kepada kasih. Karena seringkali, saudara, manusia itu bisa lupa kalau Tuhan itu telah mengasihi dengan kasih yang besar, bahkan memberikan nyawanya bagi manusia. Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita, saudara, karena kasihnya yang begitu besar dan luar biasa kepada kita. Dan Tuhan hanya ingin supaya kita mengasihi Dia. Dan biarlah kasih kita kepada Dia, saudara, itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Bahwa masalah yang kita alami, saudara, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan, bahkan melebihi kasih kita kepada Tuhan. Maka saudara, Tuhan memberikan sebuah contoh untuk kita memiliki mental seorang prajurit. Artinya apa, saudara? Yaitu mental yang kuat. Tuhan rindu terus kita mengasihi Tuhan, itu melebihi apapun, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Kalau orang-orang yang kadang-kadang, saudara, memiliki api yang begitu menyala-nyala melayani Tuhan, itu luar biasa, saudara, itu baik. Namun ingat, saudara, bahwa itu terus dan menerus harus mengarahkan hatinya untuk tetap mengasihi Tuhan. Sehingga ketika ada tantangan demi tantangan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan, itu tidak akan bisa mempengaruhi kasihnya kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, saudara, hubungannya dengan Tuhan tidak terganggu. Sekalipun ada masalah, pelayanannya kepada Tuhan tidak terganggu. Karena tidak sedikit orang, saudara, kadangkala kasihnya kepada Tuhan, saudara, hanya oleh karena ego, oleh karena kemarahan, oleh karena masalah, bahkan oleh karena kesibukan, itu menjadi lebih besar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Amin. Sedahsyat apapun kesibukan yang kita miliki, jangan pernah itu mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Sesulit keadaan yang kita miliki, saudara, jangan pernah itu mengalahkan kasih kita kepada
Amin. Amin. Ya. Ini tanda-tanda orang yang memahami dan mengerti tentang kasih Tuhan, saudara. Salah satu contoh aja, ini contoh yang mungkin nggak tahu ringan atau berat gitu ya. Kadang-kala suami istri kemudian clash, berkelahi, ya, atau antara orang tua dengan anak dan lain sebagainya, ya. Kemudian selisih pendapat, saudara. Akhirnya mempengaruhi keadaan. Ya, keadaan itu ya membuat dia mengambil sebuah keputusan, kalau kayak gini udahlah, nggak usahlah doa, nggak usahlah ibadah, nggak usahlah memuji Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kasih yang Tuhan inginkan itu, kasih kita lebih besar dari apapun yang sedang kita alami, bahkan yang kita miliki. Ya. Kalau kita sedang berselisih dengan misalnya saudara pasangan kita, tentunya keadaan tidak enak, hati tidak enak. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, saudara, saya percaya itu tidak akan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan oleh karena masalah, oleh karena keadaan membuat kita, saudara, membuat kasih kita kepada Tuhan itu akhirnya naik turun dan bahkan mungkin saudara bisa menjadi lemah. Jadi keadaan apapun jangan pernah mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Iya. Sesulit dan setidak enak apapun saudara, memang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak, yang membuat hati kita hancur. Bahkan kadang-kala kita merasa dan mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, saudara. Namun ketika kita mengasihi Tuhan, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya, apalagi kalau hanya oleh karena kecewa. Di dalam kitab firman Tuhan, Kisah Para Rasul dikatakan, saudaraku, ya, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya, karena tidak sedikit orang oleh karena masalah, orang karena kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya. Namun Tuhan rindu saudara untuk kita mengasihi Dia melebihi apapun yang ada di dunia ini. Ya. Sehingga kita terus mengarahkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya iman kita semakin hari pasti akan semakin bertumbuh. Amin. Ya, yang dulu pernah saya saksikan ketika saya pulang tahun 94 ya saudara, dari Kalbar ya, pelayanan ke Jombang, itu pulang itu tidak bawa oleh-oleh apapun saudara. Yang dibawa tuh oleh-oleh itu adalah sakit. Saya kena tipes, kemudian kena malaria. Nah, dan akhirnya berulang-ulang sakit sampai berobat kurang lebih ada 5 dokter nggak sembuh-sembuh. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Padahal tiap hari terus minum obat. Nah, satu ketika saya sudah merasa capek, saudara, capek minum obat, capek rasanya sakit. Dalam keadaan terbaring, saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Sambil mengeluarkan air mata, saudara, sambil nangis saya katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau.
hanya sebuah kalimat yang keluar dari dalam hati saya, saudara. Dan akhirnya berangsur-angsur saya mengalami pemulihan. Dan sejak saat itu, saudara, saya tidak pernah lagi kena yang namanya sakit malaria. Ya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan keadaan itu terjadi. Tuhan rupanya ingin tahu sejauh mana saya mengasihi Tuhan. Ya, bulan lalu, ya kemarin waktu mau ke Pemudang, sebetulnya beberapa waktu dalam 1 minggu itu, saudara, tensi saya tuh turun banget ya, sampai di bawah 100, yang bawah 50. Jadi badan saya itu begitu lemah, kepala itu begitu pusing sekali, ya, bahkan sampai gemetar gitu. Jadi saya memutuskan, saya sudah bilang kepada Pak Gembala, Pak, saya hari Minggu kan nanti enggak ikut ke Pemudang. Saya rasa saya tidak akan mampu dalam pikiran saya, saudara. Terus hari kemudian sudah mau deket, ya, hari Jumat malam habis doa, akhirnya saya berpikir, oh bulan lalu saya nggak ikut ya, bulan ini apa saya nggak ikut lagi. Dan sampai Sabtu malam saya masih bergumul, besok ikut atau enggak, besok ikut atau enggak. Terus akhirnya saya berdoa seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang saya nggak datang oleh karena memang tidak bisa datang, itu enggak apa-apa. Tapi jangan biarkan saya nggak datang untuk karena mulai timbul semangat dan gairah saya untuk melayani ke sana itu mulai berkurang. Ya. Dan semalam itu saya berdoa, saudara. Dan akhirnya saya memutuskan besok saya akan pergi. Saya tidak mau kalah dan saya tidak mau mengikuti ya kelemahan saya. Dan puji Tuhan, ketika saya misalnya saya cerita sama Bu Murni ya, kemarin saya bilang sampai nggak bisa bangun, kepala saya begitu sakit, tapi puji Tuhan. Dan begitu pulang dari Pemudang sampai besoknya, saudara, saya tetap merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, karena ternyata kasih itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudara. Ya, mungkin kalau dipikir mau ngapain ya pelayanan ke Pemudang, kira-kira seperti itu. Ya, begitu-begitu aja. Tetapi itu jiwa-jiwa yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya, Pastor kemarin sudah mencoba bagaimana mau didewasakan, mereka masih belum mau, saudara. Ya, kalau belum mau berarti masih menjadi tanggung jawab kita ke sana. Ya. Jadi Tuhan rindu terus-menerus agar kita mengarahkan kasih kita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi kita. Ulangan 30 ayat yang ke-20. Ya, Ulangan yang ke-30 ayat yang ke-20, kita baca sama-sama, dua kita. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan mendengarkan suaranya dan bergantung kepadanya, karena Dialah kehidupanmu dan panjang umurmu, untuk tinggal di negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu, yaitu kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan mendengarkan suaranya. Yang harus kita dengarkan adalah suaranya, firman-Nya, bukan, saudara, yang lain yang bisa melemahkan kita. Mungkin ada perkataan-perkataan yang bisa melemahkan kita.
Tetapi biarlah kita lebih memilih untuk kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Firman-Nya. Ya, saya percaya maka iman kita tidak akan mudah lemah, tapi terus akan efektif Amin. untuk bertumbuh. Amin. Saudara, ini ayat yang selanjutnya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nah, 2-3. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Yang perlu untuk kita terus pelihara, perhatikan, adalah firman Tuhan, adalah perintah Tuhan, saudara. Ini yang terus menerus akan menjadi perhatian kita, sehingga iman kita terus efektif untuk bertumbuh. Kemudian yang terakhir, saudara, yaitu kita menjadi saksi. Yesaya 60 ayat yang pertama. Sini dikatakan, bangkitlah, jadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Saudara, ya, saya dan saudara itu adalah terang. Amin. Ya. Dan Tuhan berkata, bangkitlah, ya, jadilah terang. Bukan jadi batu sandungan, tetapi kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Maka saya percaya saudara, ketika itu menjadi bagian hidup kita, akan banyak jiwa-jiwa yang bisa untuk kita bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini adalah terang dan garam. Ya, diibaratkan juga sebagai garam, saudara. Kalau garam itu sudah tidak asin, maka garam itu akan dibuang dan hanya akan diinjak-injak. Artinya apa? Hidup kita bisa memberikan rasa dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Untuk itu kita terus ingat siapa kita. Kita adalah terangnya Tuhan. Amin. Di mana yang kita awalin mulai dari Yerusalem. Kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, siapapun yang ada di dalam rumah kita. Ya, sehingga kehadiran kita ketika kita di rumah itu senantiasa memberikan warna. Kan ada kadang-kala anak-anak lebih senang kalau bapaknya nggak ada, gitu ya. Anak-anak lebih senang kalau mamanya nggak ada, saudara. Atau sebaliknya, orang tua senang kalau anak-anaknya nggak ada. Saudara, hidup kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, jadi bukan hanya hak-hak yang kita inginkan, tetapi kewajiban kita untuk menjadi terang. Amin. 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 Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka jiwa-jiwa pasti akan datang kepada Tuhan melalui hidup kita, saudara. Dan biarlah terus apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, rencana Tuhan itu terus, saudara, itu menjadi bagian kita. Kita sampai melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah setiap momen-momen waktu-waktu yang berharga ini, ayo kita bangun, saudara. Hidup kita, iman kita